Hai, selamat pagi. Video kali ini kita bahas apa aja yang ada di dalam Sunworld Bana Hills Danang. Kita akan eksplor peta ini dari ujung sampai ke ujung, yang katanya nggak akan habis kalau kita nggak menginap di dalam si Sunworld Bana Hills ini. Jadi pertama kita check in dulu di Mercure Hotel. Ini aku pakai Grab. Kita pesen Grab. Dari kemarin kita dibawa keliling ke Hoi An dan Bamboo Boat. Jadi keesokan harinya kita makan siang dan dijemput lalu diantarlah ke Mercure Sunworld Bana Hills ini. Untuk proses check-in-nya dari mulai si lobby yang satu ini sampai nanti ada lobby ketiga itu ada di video terpisah di playlist Vietnam Trip. Karena cukup panjang jalannya check-in itu dari lobby 1 sampai ke kamar nanti. Untuk petanya tadi aku ambil pas check-in di Mercure Hotel dan di situ ditulis memang ada 5 kereta gantung, 5 cable car menuju ke si Bana Hills ini. Aku kurang paham yang mana aja cable car-nya, tapi yang pasti ini kita ke Bana Hills pakai cable car ini dan pulang juga lewat si station yang ini. Kita naik cable car ini sekitar 20 menit, jadi tadi tuh naik jam 11.25 dan kita sampai di lokasi itu 11.45. Keluar dari cable car kita masih dibantu sama staff dari Mercure-nya dan dipandu untuk check-in kembali di lobby kedua untuk titip koper. Kalau dilihat dari peta, si Sunworld Bana Hills ini dibagi menjadi 3 bagian. Land of Earth, tempatnya tadi kita awal mula datang, dan yang kedua itu Land of the Moon, dan yang ketiga itu Land of the Sun. Dan untuk kali ini kita ada di Land of the Sun. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ini kita lagi menuju ke tempat penitipan barangnya. Dari tempat yang ini kita menuju ke lift, turun ke bawah dan akan muncul di tempat yang ini. Ini di sebelah kanannya adalah Mercure juga tempat kita taruh si koper itu, tapi bukan di situ kamarnya. Jadi nanti masih ada lobby ketiga untuk menuju ke kamar. Dan di sini ada beberapa petunjuk tulisan Hotel de Paris, Hotel de Lyon, Hotel de Nice misalnya. Nah itu benar-benar memang punyanya si Mercure semua, tapi terbagi menjadi beberapa gedung. Dan untuk mempermudah, ada petunjuk itulah yang tulisannya Hotel de Paris atau Hotel de Starboard atau yang lainnya. Dan ini kita lagi mulai menjelajahi yang itu depan namanya Beer Plaza. Sambil kita melewati ini kita sambil bermain, kita mau cari permainan apa yang bisa kita mainkan dengan cepat tanpa mengantri. Dan sambil melihat ada makanan apa aja di sini. Untuk stand yang seperti ini berbayar tapi nanti ada namanya Fantastic Park, itu semuanya free. Dan stand-stand boneka ini banyak banget dan beruntungnya kita ngelihat ada yang dapet boneka besar ini. Video ini tanggal 25 Juni 2024, lagi musim panasnya di Vietnam. Di sini terik banget tapi cuacanya itu sejuk. Jadi diusahain pakai sunblock dan bawa kacamata hitam atau banyak juga yang bawa payung dan kipas. Karena belum menguasai petanya, jadi kita balik lagi ke tempat yang tadi penitipan si koper. Lalu kita jalan lagi mutar mengitari si makanan-makanan yang tadi lagi. Dan akhirnya kita memutuskan untuk makan pizza di yang sebelah kiri ini. Karena di peta yang kita lihat ada tanda jempolnya, jadi must try si restoran yang itu. Ini kita lagi menuju ke hall tengah di tempat adanya gereja. Ini tuh kalau kita lihat ya siang ini padatnya seperti ini. Dan nanti ada video untuk cuplikan malamnya dan nanti ada video terpisah juga di playlist Vietnam Trip. Itu malam-malam beda banget sama kalau kita siang-siang jalan di sekitar sini. Kita berjalan ke Rose Garden. Ini kalau malam udah gak berani kesini karena bener-bener gelap dan banyak pepohonan banget. Jadi kita gak keliling ke daerah Rose Garden ini. Selain Rose Garden ini ada juga taman nanti di paling ujung. Besok kita akan eksplor taman itu. Jadi ada patung besar banget dan itu juga cukup luas. Kalau misalnya kita datang cuman dari pagi sampai ke sore nggak akan bisa ke taman itu sepertinya karena letaknya benar-benar di pojok dan jauh dari jangkauan. Setelah melewati Rose Garden, ada taman ini juga, ada lapangan gitu. Nah ini tuh semua patung-patung dari berbagai bintang. Lengkap mulai dari Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan lain-lain.
Sebelah kiri itu tempat tadi kita masuk dari Rose Garden, dan yang kaca-kaca itu adalah Starbucks dan ada tempat makan juga, ada restorannya. Dan untuk ujung yang sebelah kanan seperti ini pemandangannya. Jadi kita bisa ngeliat cable car yang sudah tidak beroperasi sepertinya ini. Kalau tadi kita naikin yang ujung sebelah sana, cable car-nya tadi yang bergerak. Bana Hills ini berjarak sekitar 20 km dari kota Da Nang, dan Bana Hills ini merupakan resort dan komplek rekreasi tempat bermain yang wajib dikunjungi kalau kalian ke Da Nang, Vietnam. Setelah mengitari si zodiak ini, patung zodiak ini, kita melanjutkan lagi perjalanan dan kita melihat ada pertunjukan seperti ini dulu. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Di sini juga ada Pop Mart, nanti kita akan ke Pop Mart. Lalu di sebelah kiri tadi ada restoran Thailand. Besok siang kita akan coba makan di sana. Dan sekarang kita menuju ke Pop Mart dulu. Pop Mart ini adalah tempat favorit kedua setelah si Fantastic Park. Jadi memang anak-anak suka banget, dan kebetulan di sini tuh antrinya nggak separah yang ada di Thailand atau di negara manapun. Jadi mungkin karena memang si pengunjungnya ini hanya pengunjung dari si Sunworld Bana Hills ini. Untuk video lengkap tentang apa aja yang ada di Pop Mart Bana Hills ini, aku buatkan video terpisah supaya nggak panjang banget video kali ini. Kurang lebih untuk tempatnya seperti ini, terdiri dari 3 lantai tapi hanya 2 lantai yang terbuka. Sepertinya ini adalah Pop Mart terbesar yang pernah aku datengin. Dan ini untuk yang lantai 2-nya, penampakannya seperti ini di kasirnya. Lalu kalau kita lihat dari jauh, ini lantai 2-nya. Dan lantai 3-nya itu nggak tahu apa karena tidak boleh naik ke atas. Dari si Pop Mart Vietnam inilah baru kita koleksi si moli-moli itu. Lalu kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini adalah Beer Plaza dan ini adalah food court-nya. Jadi ada stall-stall kecil untuk makanannya. Lalu di sini juga ada, kalau di map-nya tuh ada tulisan must try-nya. Ini Rosa Food Court. Tapi kita nggak makan di sini. Nanti kita malam akan makan di restoran Korea karena kita mau cari nasi. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, kita mau ambil koper ke tempat tadi lalu diantar ke kamar ini. Jadi kamarnya ini beda gedung dengan tempat tadi kita nitipin barang. Lalu kamarnya seperti ini. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan, kita mau mengeksplor lagi si Bana Hills ini. Lalu ini adalah ruang tunggu di lobi ketiga di dekat lift kamar. Lalu kita menuju ke zona permainan dulu karena anak-anak penasaran banget sama si Fantasy Park-nya ini. Fantasy Park ini adalah zona permainan indoor, jadi kita bisa turun lewat tangga atau disediakan lift juga di bagian dalam. Jadi langsung menuju ke si Fantasy Park. Sebelum masuk ke Fantasy Park, di sebelah kiri ini ada spot foto menarik yang belakangnya itu cable car. Setelah foto, kita lanjutkan lagi perjalanan, kita masuk ke Fantasy Park-nya. Dan ini semuanya free. Setelah menuruni tangga tadi, kita akan menemukan tempat-tempat jual souvenir di sebelah kiri sebelum pintu masuk tiketing ini. Dan ini kita cuma lewat aja. Dan di dalam itu sudah ada banyak permainan yang antrinya lumayan panjang. Nah, kita ini nggak tahu, kita buang waktu cukup lumayan lama di sini karena kita nggak tahu, jadi kita ikutan antri. Jadi tipsnya kalau kalian tinggal di Mercure, ini nanti aja mainnya malam pas sekitar jam 6 sore. Karena itu sepi banget dan cuman pengunjung dari hotel yang main di tempat ini. Setelah pintu masuk tadi, kita ikuti saja perjalanan sampai ke tempat ini. Dan ini adalah Museum Jurassic namanya. Ini untuk pecinta dinosaurus harus kesini. Anak-anak akan dibuat takjub oleh tulang-tulang belulang dari dinosaurus dan ada pepohonan juga yang benar-benar kita berasa di dalam zamannya si dinosaurus ini. Dan di dalamnya seperti ini ada berbagai macam dinosaurus dan berbagai info. Di bawahnya ada tulisannya, jadi kita bisa baca-baca menambah ilmu pengetahuan. Selain berbagai jenis dinosaurus dari berbagai zaman batu ini, ada juga manusia-manusia purbanya. Di bagian belakang nanti kita akan lihat manusia-manusia purba dan bagaimana cara hidup berpindah-pindah nomadennya mereka.
Di masing-masing patung nanti ada sensor geraknya, waktu kita lewat itu si dinosaurusnya akan bisa bergerak seperti ini contohnya. Dan untuk musiknya di dalam museum seperti ini. Jadi kita melihat karya-karya patung ini sambil mendengarkan suara-suara burung seperti tadi. Untuk museumnya ini cukup luas dan sekitar bisa 15 menit di dalam. Kalau misalnya senang dengan si dinosaurus bisa lebih sepertinya. Dan ini kita melanjutkan lagi perjalanan, kita mau mencari permainan yang lain. Kita coba permainan 4D ini juga aku salah. Kita nunggu tuh ngantri-ngantri lama banget buat main ini, padahal nanti malam tuh kita bisa main itu juga. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Golden Bridge dulu, kita mau lihat. Jadi kita mau lihat sunsetnya seperti apa, dan besok pagi kita mau lihat sunrise-nya seperti apa. Ini dia gedung stationnya, jadi kita mengantri dulu di karpet merah ini menuju masuk ke dalam si cable car-nya. Kalau misalnya tadi kita naik cable car yang awal itu lama banget, 20 menit, yang ini cukup sebentar, sekitar 5 menitan aja. Dan di dalam si cable car ini kita sudah mulai was-was karena banyak banget kabutnya, jadi yang pasti nggak akan terlihat pemandangannya seperti apa. Dan ini kita sudah nyampe stasiun di bagian atas, dan ternyata setelah kita keluar dari cable car ini kita akan menuju ke satu gedung. Ini dia, kita menuruni eskalator ini menuju ke main hall gedungnya, dan di sini tuh banyak banget pernak-pernik jualannya. Lalu kita cari pintu keluar menuju ke Golden Bridge, dan pintunya itu di sebelah sini. Dan ternyata pemandangannya bener-bener nggak kelihatan, kehalang sama kabut. Mau foto cantik yang belakangnya backgroundnya kosong kayaknya nggak mungkin, karena pasti ada aja orang yang foto, dan karena lagi hujan jadi ada background payung warna-warninya. Dan ini si anak kecil ini penasaran sama rasanya jempolnya si Golden Bridge ini, jadi aku ikut-ikutan pegang. Lalu kalau misalnya kita mau foto agak-agak sepi bisa, tapi agak miring seperti ini, jadi kita bisa crop di ujung dan di ujungnya. Untuk yang bawa anak kecil itu hati-hati kalau lagi kabut begini, karena anak aku sempet hilang, dia nggak bisa menemukan aku yang ada di depan. Jadi dia balik lagi ke main hall yang tadi, nggak menemukan aku, baru dia balik lagi ke sini. Jadi aku tunggu di ujung jalan, karena memang ini jalan satu-satunya untuk ke area ini. Di sini adalah spot foto bagus juga, tapi sayang backgroundnya nggak terlihat clear. Besok pagi pas sunrise ada foto di situ dan itu bagus banget. Ini sebenarnya di sebelah kiri ada satu wilayah yang harus kita explore lagi, tapi karena kabutnya tebal dan hujannya cukup deras rintiknya, jadi kita urungkan niat besok pagi kita baru ke sana. Di sana ada patung Buddha yang besar dan ada taman yang cantik juga. Lalu ini kita kembali menuju ke main hall buat balik ke cable car yang tadi. Kita ikuti saja petunjuknya, semua sudah jelas, tinggal ikutin orang berjalan saja. Dan ini kita sudah kembali lagi di cable car-nya. Kita perjalanan 5 menit lagi menuju ke stasiun yang di bagian atas. Ini di bagian atasnya ada banyak cemilan juga di kanan dan kiri. Lalu kita explore lagi, kita balik lagi ke Fantasy Park-nya. Kita mau main si permainan ini. Dan ini bermain kita bisa video dari lantai 1, lantai 2 atau lantai 3. Dan di sini ada lokernya, kita bisa taruh handphone, tas dan segala macam di bagian kanan itu. Dan ini aku lari ke lantai 3 buat shoot video seperti ini. Tapi ini dipercepat si histerianya ini. Kalau di Dufan di Jakarta, ini permainan ini namanya histeria. Seperti biasa permainannya cuma sekitar 2-3 menit untuk permainan ini. Kayaknya kalau diperhatikan si permainan itu yang paling panjang antriannya. Kalau yang ini sedikit-sedikit semuanya. Ini adalah 4D, jadi kita masuk ke taman bermain, ke taman bunga. Lalu ini semua kupu-kupunya itu kayak 3D semua. Dan ini kita main naik kereta, lalu kita tembak-tembakin dan kita meraih poin yang paling banyak yang menang.
Lalu permainan lainnya seperti layaknya di time zone, ada basket, ada mobil-mobilan seperti ini, ada bowling, ada permainan yang ada zombinya seperti ini. Ini satu main heboh bener, gak bisa diem tangannya, badannya, semuanya. Padahal ini video gak dipercepat sama sekali. Ada permainan ini juga cukup seru, dan ada museum, wax museum. Di situ tertulis Bana Hills Wax Museum, dan ternyata ini berbayar. Jadi kita cuma masuk ngelihat seperti ini, ada satu patung Marilyn Monroe, habis itu kita keluar lagi. Dan kita lebih memilih main bom-bom kar. Lalu ini adalah jalan keluarnya, kita mau foto-foto dulu di sekitar sini. Lalu ini sudah mulai lampu-lampu terang banget, bagus banget. Dan ini kita makan malam di Korean food karena kita mau cari nasi. Lalu kita abis ini mau jalan-jalan keliling explore si Bana Hills waktu malam-malam. Di sini hanya cuplikannya aja karena cukup panjang juga kita mengelilingi si Bana Hills ini. Pengalaman unik banget kita ada di Bana Hills malam-malam. Ini kalau dipakein lagu serem agak-agak creepy juga memang. Tapi keuntungannya kita bisa mengunjungi si gereja itu tanpa ada orang sama sekali. Jadi bisa foto-foto, bisa take video. Lalu selamat pagi, ini dia. Kalau lihat dari tadi video yang awal itu rame banget dan ini sepi banget, masih sepi banget. Lalu ini kita mengikuti petunjuk, kita menuju ke stasiun cable car ini. Dan karena masih pagi, jadi ini bergeraknya sekitar 15 menit sekali. Lalu ini kita menuju ke atas, seperti biasa perjalanan cuman sekitar 4-5 menit menuju ke atas. Tapi kalau kemarin itu kabutnya tebel banget dan di sini lumayan tipis. Jadi masih kelihatan si gedung-gedung di sebelah kanan, castle di sebelah kanan. Lalu kita sudah sampai, ini kita pagi-pagi sekitar jam 6.30, ada waktu-waktunya itu ada di lift Hotel Mercure, nanti ada jamnya, jam berapa aja si cable car-nya beroperasi. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, Golden Bridge tanpa orang sama sekali, jadi bisa video dan foto tanpa ada background orang-orang bocor, orang-orang yang lain. Dan pemandangan sunrise-nya seperti ini. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan setelah kita foto-foto, puas foto-foto. Kalau tadi di tangan sebelah sana, kali ini tangan yang sebelah sini itu juga sepi banget. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan ke tempat yang kemarin kita tidak explore. Kalau kemarin hujan agak rintik deras, lalu kabutnya turun, ternyata jalan menuju sana indah banget kayak begini. Ini masih panjang perjalanan menuju ke ujung, nanti di ujung kita bisa melihat cable car di atas kepala kita seperti ini. Dan kita masih bisa melanjutkan lagi perjalanan ke ujung. Kita mengikuti orang-orang berjalan dan ini ada taman yang aku bilang taman yang bagus juga. Lalu ada banyak bunga-bunganya dan kita melanjutkan lagi perjalanan, ada taman bunga lagi di sini. Dan itu pemandangan di ujung luar biasa indahnya. Dari taman yang ini kita bisa ngelihat Golden Bridge di sebelah kanan sana. Lalu di sebelah kirinya ini ada bukit-bukit kecil yang tertutup oleh awan. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Ada banyak petunjuknya. Kita mau ke patung Buddha yang besar di sebelah sana. Dan akhirnya kita sampai di patung Buddha ini. Lalu kita berdoa sebentar di tempat ini dan kita melihat ada patung Dewi Kwan Im juga di sebelah kirinya. Lalu kita balik lagi, kita pulang ke cable car, stasiun cable car karena kita mau breakfast dulu. Tempat yang aku nggak eksplor di sini adalah kolam berenangnya. Jadi ingat kalau kesini itu ada kolam berenangnya di gedung terpisah juga di dekat tempat makan pagi ini, tempat breakfast ini. Untuk kolam berenangnya indoor, tapi aku lupa foto dan video juga. Untuk sarapan paginya banyak menu pilihannya, jadi oke buat anak-anak. Dan ini kita lagi check out, kita lagi titip koper dulu di tempat ini. Dan kita melihat pertunjukan di depan gereja. Tempat penitipan koper waktu kita pulang berbeda tempatnya sama waktu kita baru datang. Kalau kita baru datang itu si gedungnya itu adanya di balik gereja ini, di belakang gereja ini jauh. Tapi kalau misalnya
kita mau pulang itu kita titipnya di depan gereja, pas di depan gereja. Dan kita mau explore satu tempat lagi, sisa satu tempat lagi. Ini kita naik ke atas. Di sini ada temple dan kita bisa naik ke atas, nanti kita lihat view-nya dari atas itu juga bagus. Ada banyak anak tangga di sini, kita menaiki beberapa langkah, tapi di sini juga ada tempat duduknya. Nanti ada satu area di mana anak-anak itu capek, jadi mereka lebih pilih untuk duduk aja. Kita berhenti di tempat ini dulu. Kalau di map ini nomornya 44, namanya Lin Chua Lin Tu Temple. Jadi pagoda ini tinggi banget dan ternyata di dalamnya itu ada patung dan kita bisa berdoa juga di sini seperti ini. Ada beberapa bangunan juga di sini, ada beberapa temple di sini, contohnya seperti ini dan ada juga ini. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Di situ ada beberapa tempat duduk dan anak-anak duduk di situ atau ada satu tempat juga. Di sini kita bisa melihat desa Prancisnya di bagian sebelah sana dan lalu di sini ada bunga-bunga seperti ini juga. Lalu untuk temple yang ini di bagian dalamnya seperti ini. Dan ada satu temple lagi, ini banyak banget patung-patungnya seperti ini dan kita mencoba naik sampai ke atas. Jadi ada beberapa turis juga yang naik ke atas untuk sampai ke lonceng itu, tapi hati-hati karena ini pijakannya kecil-kecil dan tangganya hanya cukup untuk satu orang. Dan ternyata di samping lonceng ini ada satu robot yang bisa membunyikan lonceng. Lalu kita turun lagi ke bawah. Lalu kita menjemput anak-anak di tempat ini adalah tempat duduknya. Lalu kita kembali ke tempat favorit anak-anak yaitu Fantasia Park. Kalau kemarin kita datang ke sini belum sempat ke bagian souvenirnya. Sekarang kita ke toko souvenirnya. Toko souvenirnya seperti ini penampakannya. Dan kita mau naik Alpine Coaster. Jadi Alpine Coaster ini kemarin tuh tutup karena kabut yang tebal dan sedikit rintik hujan, jadi ditutup. Ini berbayar, lalu tiketnya seperti ini, antri tiketnya. Dan ternyata pas aku ngantri juga di situ ditutup karena kabutnya juga tebal. Dan katanya mau hujan. Akhirnya kita mengeksplor satu tempat lagi yang kita belum eksplor kemarin. Di sini kita jajan dulu, ada banyak cemilan-cemilan juga di sini. Sekarang kita mau ke satu tempat yang bangunannya tuh kerucut. Itu tuh ternyata restoran dan ada di map itu nomor 7. Itu tempatnya susah dicari, jadi aku mesti tanya ke beberapa staff dan ini dia gedungnya sebelah kanan itu. Dan tadi pas antri Alpine Coaster itu kan dibilang katanya memang mau hujan dan ternyata bener, gak lama kita jalan itu hujan deras banget, jadi kita harus stuck di daerah yang ini. Tapi di sini lucu juga tempatnya dan di sini tuh ada restorannya. Kita nggak makan di sini, kita mau coba restoran yang Thailand yang di depan Pop Mart itu. Lalu ini kita menunggu hujan reda. Ada banyak juga yang pakai jas hujan atau memang sedia payung dan kita itu nggak sedia payung dan jas hujan. Lalu ini adalah restorannya, ini restoran Thailand yang tadi di depan Pop Mart ini. Dan ini hujannya juga belum selesai. Jadi masih banyak kabutnya. Lalu karena si Pop Mart ini dekat dengan Fantasia Park, jadi kita main lagi ke Fantasia Park ini sambil unboxing si Pop Mart. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 3.30, jam 4 itu terakhir untuk cable car-nya. Kita ngambil si koper, lalu kita menuju ke cable car. Ini masih dibantu sama staffnya sampai ke cable car akhir. Dan kita mengikuti antrian. Kalau tadi kemarin di awal kita mengikuti VIP line, kalau di sini udah nggak bisa VIP lagi, jadi kita ngantri panjang banget. Dan di sini sudah sampai ke cable car yang pertama kali kita sampai di lobi pertama dekat dengan car park, dekat dengan si penjemputan mobil. Kita langsung ke Da Nang Airport, abis ini kita lanjut perjalanan ke Ho Chi Minh. Sekian cerita hari ini mengeksplor Bana Hills selama 2 hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching. Bye.